Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya Muhammad Ali Husain, mahasiswa jurusan Ahwal Sasiyah atau Hukum Keluarga Islam angkatan 18, akan menjelaskan sedikit keterangan dari fatwa, jurisprudensi, qadha dan qanun. Langsung saja pada inti pembahasan. Yang pertama ialah fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah atau nasihat orang alim, atau juga bisa disebut pelajaran yang baik. Menurut ulama fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mufti atau seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas permintaan fatwa dari suatu permasalahan. Fatwa ini bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau seseorang untuk meminta fatwa atau seseorang untuk menerima fatwa, dan fatwa ini tidak menuntut untuk seseorang taat kepada fatwa tersebut. Keberhasilan suatu fatwa dapat tercapai apabila yang pertama, saling percaya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya keakraban. Selanjutnya, mufti ialah orang yang menyampaikan fatwa. Apa saja syarat-syarat mufti tersebut? Yang pertama, mengetahui tentang hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua, mengetahui tentang perkiraan hadis, baik syarah atau matanya. Yang ketiga, jeli terhadap kriteria dan pendapat-pendapat. Yang keempat, mengetahui tentang ta'dil dan tarjihnya. Yang kelima, mampu menelaah jika membutuhkan untuk berfatwa. Dan yang keenam, memiliki kemampuan menghafal yang lebih baik dan lebih sempurna. Nah, setelah kita mengetahui tentang fatwa, kita lanjut ke penjelasan yang kedua mengenai jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari dua suku kata, yaitu juris dan prudensi, di mana juris berarti ahli hukum atau sarjana hukum, yang kedua prudensi yang artinya bersifat bijaksana. Jurisprudensi merupakan serangkaian keputusan majelis hakim yang kemudian dirangkum dalam suatu putusan pengadilan untuk dijadikan pedoman oleh para hakim yang lain dalam pemberlakuan peraturan hukum untuk mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau serupa. Jurisprudensi yang paling tinggi kekuatan hukumnya di Indonesia ialah keputusan Mahkamah Agung. Selanjutnya, ruang lingkup jurisprudensi dalam hukum Islam. Yang pertama, produk pemikiran jurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum Islam dari keputusan pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung, sehingga dijadikan sebagai hasil dari formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan keputusan hukum yang tetap dan mengikat. Yang kedua, jurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia sangat memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Kedudukannya dalam penerapan hukum Islam sangat penting sebab jurisprudensi disusun secara sistematis dan metodologis untuk dapat dipahami sumber pokok hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis memuat peraturan-peraturan dasar, sehingga diperlukan alat bantu untuk lebih memahami ajaran dasar tersebut seperti jurisprudensi ini. Yang terakhir, yang keempat, pemberlakuan jurisprudensi sebagai bagian dari jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam dapat menghasilkan berbagai materi hukum Islam seperti yang tersusun dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Alasan hakim mengikuti hakim sebelumnya itu ada 3, antara lain karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan, terutama putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, karena apabila putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi
maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Yang ketiga, karena penyesuaian pendapat di mana seseorang hakim menyetujui putusan hakim yang lainnya. Lanjut, syarat agar dapat dikatakan jurisprudensi. Yang pertama, putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya. Yang kedua, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang keempat, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama. Yang terakhir, putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lah, sekali Mahkamah Agung ini sudah mempunyai sangat kuat gitulah. Selanjutnya penjelasan mengenai qadha. Pengertian qadha ialah faslul qadi bainal khusum, yaitu keputusan seorang hakim qadhi di antara dua orang pihak yang berseteru. Qadha ini sifatnya memaksa penyelesaian suatu persengketaan dan pemutusan suatu perkara dalam bentuk tertentu. Perealisasiannya hukum syara dalam bentuk tertentu oleh orang yang mempunyai wewenang menyangkut suatu kasus demi tercapainya kemaslahatan hidup di dunia dan terrealisasinya hukum tersebut bersifat memaksa. Selanjutnya, ruang lingkup qadha. Ruang lingkup qadha adalah menyangkut pelaksanaan hukum syara alam suatu kasus tertentu yang bertujuan agar terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan hidup di dunia. Secara formal, hal itu dilakukan oleh seorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam wilayah tertentu, keputusan orang yang berwenang tersebut bersifat mengikat dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang tersangkut dengan perkara yang diputuskan oleh hakim atau qadhi tersebut. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai qanun. Qanun adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah hukum tertentu. Qanun yang berlaku di suatu negara Islam bisa saja bersumber dari hasil fatwa dari satu atau gabungan dari beberapa fatwa dan juga gabungan dari beberapa mazhab fikih. Namun yang telah distandarisasi atau dibukukan sehingga berbentuk aturan yang rinci terdiri dari bab, pasal, ayat dan butir-butir. Jadi hukumnya sudah terbukukan gitu. Lah, qanun juga merupakan sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut, maka secara umum qanun bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dan dipatuhi, dan seiring juga tercantum sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelanggar kaidah-kaidah tersebut. Ruang lingkup qanun yang pertama sebagai produk proses legislasi maksud saya, sebagaimana dipahami para ulama, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara. Sehingga apa yang menjadi produk hukum negara harus berlandaskan pada agama. Selanjutnya, ruang lingkup qanun juga termasuk sebagai wilayah penelitian hukum Islam, membahas tentang asas dan kaidah hukum Islam yang dialihkan ke dalam produk badan penyelenggaraan negara, terutama di legislatif dan eksekutif maksud saya, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan yang sah berlaku di dalam wilayah tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.